Halo semuanya, selamat datang di channel ini. Di sini gue akan ngomongin semua hal seputar game, khususnya game-game jadul yang populer di awal tahun 2000-an. Gue akan ngomongin game-game warnet, game-game Facebook, dan masih banyak game lainnya untuk lu semua yang dengerin nostalgia tentang game yang pernah lu mainin dulu. Nah, untuk orang yang mungkin gak ngerasain atau gak tahu dulu main game itu kayak gimana, lu juga tetap bisa nonton video ini dan mungkin itu bisa ngebantu lu buat ngebayangin dulu game itu kayak gimana. Kembali lagi bersama gua. Di video kali ini gua akan ngebahas tentang game-game warnet yang pernah populer pada zamannya. Bagi lu yang gak tahu warnet itu singkatan dari warung internet. Ini adalah semacam tempat yang menyewakan komputer. Pada awal sejarahnya, warnet disewain untuk kebutuhan-kebutuhan kantor atau pembelajaran, kayak ngetik, ngeprint atau browsing. Tapi seiring berkembangnya internet dan game online, warnet pun berubah jadi tempat penyewaan komputer untuk bermain game. Awalnya populasi warnet sendiri sebenarnya gak sebanyak itu. Tapi seiring populernya game-game online di Indonesia, akhirnya mulai banyak orang yang ngelihat peluang ini dan ngediriin warnet-warnet mereka sendiri. Jadi deh warnet menjamur di mana-mana. Salah satu hal yang menyumbang penyebaran warnet itu sendiri adalah dengan menjamurnya game free-to-play, atau gratis untuk dimainkan. Dengan adanya sistem game free-to-play, akhirnya banyak orang yang gak punya uang untuk membeli gamenya bisa bermain dengan uang pas-pasan untuk modal nyewa komputer di warnet aja. Kita ke game yang pertama yaitu Lost Saga. Game yang rilis pada tahun 2009 ini sangat populer di kalangan warnet ekonomis dan para pemain muda alias bocil warnet. Permainannya sendiri bertipe beat 'em up games, atau game berantem-berantem. Di permainan ini kita akan memainkan karakter kita untuk berantem dengan karakter lawan. Kita gak hanya bisa berantem sendirian aja tapi bisa juga berkelompok. Jadi kalau lu punya teman, lu bisa main untuk ngelawan temen lu atau bermain bersama temen lu. Terus di game ini kita juga diberikan banyak banget pilihan karakter yang bisa kita pakai. Nah, setiap karakter ini nanti punya senjata, kemampuan, dan gaya bertarung yang berbeda-beda. Mungkin sampai sini lu mikir kalau ini sama aja kayak game berantem lainnya kan? Lu salah, karena di game ini lu bisa langsung ganti karakter lu di tengah-tengah pertarungan kalau lu mungkin bosen sama karakter itu, atau lu punya strategi tertentu, atau lu mau nyesuaiin sama musuh yang lu hadapi. Tambahan lain yang bikin game ini cukup unik dan diminati adalah, selain lu bisa secara instan ganti karakter lu di tengah-tengah pertarungan, tapi lu juga bisa kombinasiin kekuatan dari beberapa karakter di satu karakter yang lu mau. Jadi begini, setiap karakter itu akan punya 4 kemampuan. Nah, kemampuannya ini sebenarnya itu dia punya karena equipment atau baju yang dia pakai. Nah, di game ini ada 4 jenis equipment, ada senjata, baju, topi, dan aksesoris. Setiap karakter bisa ganti-ganti baju, topi, dan aksesoris. Jadi kalau lu cukup kreatif lu bisa nyiptain karakter yang overpower parah. Nah, hal yang bikin game Lost Saga ini beda sama game berantem lainnya juga adalah kombonya. Kombonya yang bisa panjang banget dan kadang bisa bikin lawan lu kesel nyerah sebelum pertarungan selesai. Lu bayangin aja, dengan kemungkinan kombinasi yang gua udah bilang tadi, lu bisa aja nyiptain kombinasi lu sendiri dan bisa jadi pemain dengan kombinasi terbaik yang bisa bikin musuh lu kalah seketika tanpa bisa ngasih perlawanan. Lanjut ke game yang kedua. Kalau tadi kita ngomongin game dengan tema berantem, sekarang kita ngomongin game dengan tema yang agak unik nih. Tema game ini adalah dansa atau joget. Game apalagi kalau bukan game Ayo Dance. Game besutan Megasus ini adalah game anti-mainstream yang populer banget pada zamannya. Gimana nggak? Game ini menawarkan pengalaman yang jauh berbeda dengan game kebanyakan yang waktu itu lagi populer. Ketika kebanyakan game ngedepanin maskulinitas kayak perang-perangan, berantem-beranteman, sampai ngelawan monster, game ini justru nawarin lu untuk bersaing dalam berdansa. Sebenarnya tema game ini gak bisa dibilang revolusioner karena game tipe kayak gini udah ada di platform lain kayak di PlayStation, atau yang paling terkenal itu Game Station. Nah, game tipe dansa yang terkenal itu adalah game Dance Dance Revolution. Kalau menurut gua game Ayo Dance ini sendiri mengambil ide awal dari game Dance Dance Revolution dan memindahkannya ke dalam komputer. Jadi di game ini lu akan bikin karakter lu sendiri yang nantinya akan berlomba dansa dengan orang lain. Cara bermainnya juga cukup simpel, lu cuman harus neken tombol yang tepat ketika gambarnya muncul. Nah, di game ini yang jadi tombolnya adalah arah yang ada di keyboard lu, jadi ketika muncul arahnya di layar, lu cuman perlu ngikutin semuanya, gitu aja. Terus,
Di game ini juga ada tingkat kesulitan yang berbeda-beda. Nah, yang bedain tingkat kesulitannya tuh adalah kecepatan dari tombol-tombol yang harus lu pencet itu. Selain itu yang bikin game ini menarik juga setahu gua adalah pilihan lagunya. Karena emang game ini bertemakan dansa, jadi pasti perlu lagu dong untuk ngiringin dansanya. Pilihan lagu-lagu inilah yang biasanya juga jadi nilai jual dari game ini, karena ada juga beberapa lagu Indonesia yang populer ketika itu yang dimasukin ke dalam game ini, jadi lu main game sambil dengerin lagu. Kita lanjut yang ketiga yaitu Dota 1, rajanya dari game warnet di awal tahun 2000. Kalau tadi kita ngomongin game yang populer dalam skala lokal, sekarang kita ngomongin game yang populer dalam skala internasional. Sejarah game Dota 1 ini sendiri sebenarnya cukup panjang. Kalau gue ceritain mungkin perlu satu video lagi untuk bisa nyeritain itu. Tapi intinya tuh begini, Dota 1 sendiri tuh sebenarnya bukan sebuah game yang dibuat secara khusus tapi merupakan mod atau semacam game custom buatan dari fans yang bermain game aslinya. Game Dota 1 sendiri ada di dalam game yang bernama Warcraft 3 Frozen Throne. Nah di game ini tuh ada fitur yang namanya Maps Editor. Di fitur ini lu bisa desain sendiri map bikinan lu serta skenario bikinan lu sendiri untuk nyiptain semacam minigame dalam game Warcraft 3 itu sendiri. Tapi game Dota 1 itu justru populer banget dan malah ngalahin kepopuleran dari game Warcraft 3 itu sendiri. Bahkan banyak orang yang main Dota 1 itu gak tahu kalau aslinya game itu bernama Warcraft 3. Nah, sekarang kita omongin soal gameplaynya. Game Dota 1 sendiri adalah game MOBA atau Multiplayer Online Battle Arena. Di game ini lu akan berperan sebagai salah satu anggota tim di mana lu harus bekerja sama dengan tim lu untuk ngancurin base musuh. Intinya sih gitu aja. Nah, setiap tim itu akan terdiri dari 5 orang yang nanti akan memilih karakter masing-masing. Di game ini tiap karakter disebut sebagai hero, dan tiap hero itu punya kekuatan yang berbeda-beda dan kemampuan yang berbeda-beda juga. Intinya setiap dari mereka punya keunikan masing-masing. Menurut gua yang bikin game ini jadi menarik tuh adalah kesulitan dari game ini sendiri. Game Dota 1 ini meskipun reputasinya bagus, tapi game ini terkenal sebagai game yang sulit untuk dimainin. Gimana nggak? Pilihan hero, item, dan skillnya itu banyak banget dan ada banyak aspek yang bisa ngaruhin jalannya permainan. Tapi bagaimanapun game ini adalah pionir dari game-game setipe yang sekarang udah jadi mainstream dan populer banget di seluruh dunia. Sekarang kita balik lagi ke game dengan skala nasional, game keempat yang bernama Gunbound. Game bertipe turn-based shooter ini cukup populer di awal tahun 2000-an, atau The Golden Era of Warnet. Game ini sendiri sebenarnya cukup simple. Di sini lu akan bermain untuk menembak musuh-musuh lu dari jauh menggunakan senjata yang lu punya. Tapi jangan bayangin game ini kayak game tembak-tembakan seperti PB atau CS. Karena tembakan yang dipakai di sini adalah tembakan semacam artileri. Jadi lu harus ngarahin tembakan ini ke udara sebelum lu ngenain target yang lu mau. Di sini lu dituntut untuk bisa presisi supaya bener-bener bisa ngenain target, karena kalau nggak artinya lu udah ngebuang kesempatan lu. Terus, tempat lu untuk berdiri pun itu juga bisa ikutan hancur kalau kehantam sama senjata yang ditembakin sama siapapun. Makanya, lu harus hati-hati sama tembakan lu, teman lu, dan terutama musuh lu. Karena ketika tempat yang lu pijak itu hancur, otomatis lu akan jatuh ke bawah dan kalau udah sampai di bawah dan gak ada pijakan lagi, maka lu akan jatuh dan otomatis mati. Meskipun game ini punya grafis 2 dimensi, tapi game ini cukup banyak diminati orang-orang karena cara bermainnya yang sederhana dan gak sulit untuk dimengerti. Ini emang bertolak belakang banget sama game Dota 1 yang kita omongin sebelumnya. Selain itu yang bikin game ini cukup seru juga adalah pilihan senjatanya yang cukup beragam. Emang secara umum semua senjata yang lu bisa pakai adalah senjata artileri, tapi ada kekuatan yang beda-beda dari tiap senjata. Ada yang cuman artileri biasa tapi ada juga yang bertipe roket. Nah, kalau di Indonesia sendiri, menurut gue yang bikin game ini jadi populer juga adalah karena kesederhanaan gameplaynya. Karena gameplaynya sederhana jadi siapapun yang berminat bisa mainin game ini. Muda ataupun tua, noob ataupun pro. Sekarang kita ke game yang terakhir, game yang paling populer dan bisa disebut sebagai pionir dan raja dari game warnet itu sendiri, apalagi kalau bukan CS 1.6, atau Counter-Strike. Siapa sih anak warnet yang gak kenal CS 1.6? Menurut gua gak ada sih. Game yang udah cukup tua ini populer banget di awal-awal kultur warnet itu berdiri. Selain Dota 1, ini adalah salah satu game warnet yang wajib ada di setiap komputer di warnet.
Game kompetitif bertipe FPS ini bisa dibilang sebagai game yang mempopulerkan tipe game FPS di kalangan pemain game komputer. FPS sendiri artinya adalah first person shooter, atau permainan menembak dengan sudut pandang orang pertama. Nah, sebelum adanya mode microtransaction, dan istilah pay to win, game ini menjadi game yang diminati oleh orang banyak. Game ini sendiri akan menguji banget skill atau kemampuan lu dalam bermain game FPS. Gimana nggak? Kayak yang gue bilang gak ada tuh yang namanya microtransaction di game ini, jadi otomatis gak ada orang yang bisa tiba-tiba overpower karena mereka udah ngeluarin duit buat beli senjata terbaik atau terbaru. All about skill. Game ini sendiri awalnya tuh cuman punya satu mode atau tipe permainan yaitu bomb mission, atau pertandingan antara dua kelompok teror dan counter teror. Nah, tugas dari kelompok teror adalah masang bom di tempat yang udah disediain dan ngelindungin bom itu sampai bomnya meledak. Kalau kelompok counter teror itu bertugas untuk ngehentiin tim teror, ngelindungin tempat yang mau dibom atau ngehentiin bom yang udah ditanam sebelum bom itu meledak. Tapi seiring berjalannya waktu mulai ada beberapa pemain yang coba bikin mode game mereka sendiri dan bikin mode game ini makin beragam. Gua inget salah satu mode game yang waktu itu keren banget menurut gua adalah tipe zombie. Mode dimana lu harus ngelawan musuh-musuh yang udah jadi zombie. Terakhir, menurut gue salah satu yang bikin game ini populer juga pada masanya adalah karena game ini tuh gak sepenuhnya online, ada mode offline-nya juga dan mode LAN atau local area network, jadi kalaupun internet yang ada di warnet itu lemot ketika lu main, lu masih bisa main lawan bot atau main sama teman warnet itu lewat koneksi LAN. Nah, segitu aja untuk video kali ini, makasih kalian semua udah nonton video gua. Gimana? Apakah ada game kesukaan lu yang masuk ke dalam list kali ini? Kalau belum coba lu komen game apa yang dulu lu suka mainin. Jangan lupa dukung channel gua dengan cara like, comment, and subscribe. Gua akan sangat ngehargain semua komen like dan subscribe yang lu kasih ke gua, karena itu berharga banget untuk pertumbuhan kanal ini.